Saya sedang kesulitan dana, sekarang klien saya cuma bayar separuh, cash flow saya juga sedang kalang kabut. Nah, gimana solusinya? Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus dan tidak bertele-tele. Kita akan memulai dengan ke Pak Tarsi dulu ya, Bu Saurma. Baru nanti setelah Pak Tarsi kita ke Bu Saurma. Saya bacakan sebentar tentang Pak Tarsi ini. Jadi Pak Tarsi ini nama KTP-nya adalah Tarsi Eka Putra. Itu 11-11 dengan nama saya Rolando Eka Putra, sedangkan ini Tarsi Eka Putra gitu. Dia 20 tahun sudah lalang buana di media, advertising, dan juga industri PR. Sudah banyak pengalaman dari Pak Tarsi, sudah malang melintang, saya baca beberapa saja, pernah jadi PR konsultan Big Bang Jakarta 2017-2018, kemudian media konsultan Yayasan Asma Indonesia, media konsultan Asia Protection, kemudian mendirikan event manajemen namanya VIP Communication, dan juga editor in chief dari Bela Indonesiaku, serta beliau saat ini adalah ketua bidang pengembangan BPC di BPP Perhumas Indonesia. Pak Tarsi, ini pengalamannya sangat luar biasa nih Pak Tarsi. Boleh diceritakan mungkin ketika Pak Tarsi baru tamat kuliah, gimana memulai langkah karir, apakah langsung bisnis, apakah sempat bekerja dahulu gitu. Silakan Pak Tarsi. Oke, suara jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu deh. Ini ada Mbak Rinina Aditya dari BPP. Ini yang kunci dari sponsorship di KNH 2020. Semangat ya Mbak Rinina ya, Mbak Yuku. Sama-sama dari Jogja. Kemudian ada ini yang cantik, Mbak Faradila. Ini sudah malang melintang di berbagai event kehumasan. Kemudian ada sekretariat kita yang nggak capek-capek. Ini alhamdulillah 2 periode saya di BPP. Ini Anggia luar biasa, nggak pernah capek dan sehat selalu ya Anggia ya. Nah, kemudian ada Mas Rizky Saragi. Ini yang dari dulu selalu muda, tapi saya juga harus menyapa Medan. Kalau enggak, saya nggak dikirimin durian nih dari Medan nih. Karena ini kakak tertua saya di Medan. Kemarin mau saya buatin billboard untuk wali kota Medan atau gubernur atau bupati ya. Nah, itu nggak mau gitu. Jadi luar biasa, kakak. Harusnya kan kakak duluan ini, bukan saya gitu kan. Karena saya mau belajar dari kakakku ini. Nah, tapi oke. Terima kasih. Sebenarnya saya sih masih belajar di dunia PR. Kalau tadi Mas Rey bicara soal dari kuliah sempat kerja atau belajar dulu atau apa. Masalahnya gini, kuliah saya ini DO terus. Saya 3 kampus DO terus. Nah, tapi ya alhamdulillah sekarang saya memutuskan untuk tetap ya udahlah, kalau gitu sebagai manusia kita tetap harus survive, dan kebetulan saya suka di bidang jurnalistik dulu karena saya juga belajar di Antara. Nah, dari situ saya belajar, akhirnya saya dibawa tahun 2009 itu ke agensi. Bukan agensi PR, tapi ini advertising. Dan kebetulan kita buat bertiga. Pada saat itu setelah saya ketemu Rano Karno di Mas Rey mungkin kenal ya, tapi terlalu muda kayaknya. Kampung Tenda Artis itu dulu gemblengan saya pertama di Jakarta. Setelah lontang-lantung sekian tahun, setelah saya berhenti dari pegawai negeri sipil. Saya sempat jadi pegawai negeri itu di PT Pos Indonesia. Saya berhenti tahun 97 karena memang setiap hari saya dapat surat SP. Karena menulis ada satu medium yang untuk eksistensi kita, yaitu Merpati Pos, dan itu memang selalu kritik terkait dengan komunikasi maupun manajemen di
perusahaan yang kebetulan saya pegawai negeri, saya berada. Jadi setiap hari saya dapat SP, tapi SP ringan ya, bukan berat. SP berat itu terakhir 97 akhir, itu saya dapat SP berat dan akhirnya saya harus berhadapan dengan PT UN dan saya kalah terus. Tapi kalau kalah kan resikonya saya harus bekerja kan. Jadi saya memutuskan untuk ya udahlah, saya nggak mau bekerja apapun yang terjadi, saya akan beralih bidang. Dan akhirnya saya di agensi. Pada saat itu namanya Adcom dan klien pertama saya itu Sun Life Financial. Di Sun Life Financial itu saya membuat satu program namanya Plan Your Future. Jadi bagaimana sebuah asuransi ini kita asosiasikan sebagai sebuah banking. Jadi bukan apa namanya, ya kalau orang dengar asuransi udah jijik kan, udah aduh ini nanti tawarin premi sekian, ini sekian. Tapi pada saat itu saya dididik sama satu VP Communication di Sun Life namanya Mas Godo Cahyono untuk menjadi untuk branding Sun Life ini menjadi sebuah brand yang disukai gitu kan. Itu tahun 2009. Masih jauh lah sebelum revolusi teknologi atau kita memasuki era industri 4.0 gitu kan. Nah, cuman memang setelah itu saya juga nggak betah lama di agensi advertising dan akhirnya saya mandiri sebagai media relation consultant. Dan itu banyak sekali yang memang kita kerjakan. Dan kalau kita lihat memang beberapa PR lokal kita itu memang banyak fokusnya di media relations ya. Nanti mungkin saya akan share sedikit terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Perusahaan-perusahaan PR yang kebetulan kemarin saya dapat dari Sekjen Asosiasi Perusahaan PR Indonesia dan saya boleh share di sini. Dan mungkin ini pertama kali dari APRI boleh share gitu ya. Nah itu potret perusahaan PR atau PR agency yang saya yakin ini adalah lokal. Nah mudah-mudahan teman-teman di PR agency juga join karena kemarin juga minta link gitu kan. Nah ini menarik. Ternyata COVID-19 ini memiliki dampak yang signifikan nggak cuma di Indonesia sebenarnya, di dunia. Karena gini, Sri Mulyani atau Menteri Keuangan kita pada Oktober 2020 itu menyebutkan kalau tidak salah kerugian dunia terkait COVID ini di bidang usaha ya, usaha apapun, sektor apapun, itu mencapai 15 triliun USD. 15 triliun dolar itu berapa kalau kita hitung gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu cukup besar ya, 140 triliun dalam waktu cuman April hingga Mei. Ini modal yang keluar untuk penanganan COVID-19. Nah, bisa kita bayangkan dari sini perusahaan-perusahaan, kalau kita lihat umpama Jawa Barat, itu dirilis 1.000 sekian ratus perusahaan yang terdampak akibat COVID. Tapi kita lihat nggak ada spesifikasi di PR. Nah, kemudian di Indonesia juga dirilis industri-industri yang terkena dampak, tapi memang di situ disebut adalah komunikasi. Komunikasi ini kan bisa masuk media, PH, dan lain-lain. Nah, PH sendiri, teman-teman saya di PH itu juga luar biasa. Saat ini mereka harus mengencangkan ikat pinggang dan seterusnya untuk dapat bertahan. Bagaimana mereka biar nggak mecat karyawan, tapi bisa WFH dan tetap membayarkan gaji. Nah, ini ada satu gambaran yang mungkin bisa saya share sebelum masuk ke beberapa hal yang inti. Sebenarnya ini sih karena saya nggak pakai slideshow atau saya nggak pakai PowerPoint, ya kalau saya bikin PowerPoint itu emang ribet ya, Kak Saurma tahu kan? Jadi emang biasa on the spot. Halo, ada gangguan kah? Karena di sini saya nge-lag kayaknya. Pak, aman kok. Aman, oke. Okay. Aman. Siap. Aman, Pak, aman. Ya, berarti saya sendiri yang merasa diri saya nge-lag.
karena kurang durian dari Medan. Nah, oke, mungkin saya bisa share sedikit hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Mungkin sebentar saya coba share. Nah, ini dilakukan survei ini khusus untuk anggota Asosiasi Perusahaan PR Indonesia ya. Itu fokus di masa COVID-19 yaitu 15 Mei 2020. Nah, kalau umpama kita lihat nih di sini kekuatan PR agency kita, khususnya PR agency lokal, itu pertama adalah media relations, dan itu bagus ketika Mas Le tadi ngambil fokus di media relations. Dan memang sejak 2010-2011 saya ngambil fokus di media relations. Cuman dari situ saya banyak belajar dari teman-teman jurnalis, dari klien dan lain-lain. Nah, kemudian digital. Nah, ini digital ini kan masih jadi pertanyaan kita ya. Ini masuk ke PR skup PR atau bukan dan lain-lain, tapi ini bukan hal yang penting. Tapi poin-poin yang lain yang tinggi di sini adalah brand dan marketing, kemudian content creation. Content creation ini ternyata juga penting. Makanya beberapa perusahaan besar mereka membuat sebuah redaksi sendiri untuk perusahaannya. Nah, ini sebelum kita masuk nanti ke PR entrepreneurship ya. Ini kan saya dengar istilah sebenarnya dari Mas Re sendiri nih, PR entrepreneurship atau PR, tapi pikiran kita adalah sebagai seorang pengusaha. Nah, kemudian ini ada yang menarik juga. Ini kalau kita lihat perusahaan PR yang ada di kita yang masuk ke anggota Asosiasi Perusahaan PR Indonesia, ya karena sekarang kan Asosiasi Perusahaan PR kan baru ada satu. Kalau perusahaan iklan kan ada udah banyak banget lah itu. Nah, ini yang tercoverage, ini ada 23 perusahaan PR dengan range mulai dari usianya 5 tahun, 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian di sini juga ada. Nah, kemudian ini yang menarik terkait dengan kerjasama terhadap klien maupun ini adalah dampak langsung terhadap PR agency yang ada di Indonesia terkait COVID-19 pandemi. Mulai dari kalau nggak salah 11 Maret dicanangkan sebagai pandemi global sampai hari ini itu tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik. Ternyata perusahaan PR kita ini mengalami penurunan jumlah proyek atau klien ini juga menempati posisi yang nomor 2 setelah penundaan kerjasama. Saya mengalami ada sekitar 7 atau 8 MOU yang akhirnya di hold sampai pandemi ini berakhir. Nah, ini ternyata dialami juga oleh teman-teman di perusahaan PR lainnya. Ini menarik. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Di mana mekanisme penggajiannya. Ternyata WFH dengan gaji normal, alhamdulillah nih, masih bagus, masih tinggi. Tapi yang nomor 2 adalah dipotong. Ya, kita harus memahami kondisi pandemi saat ini. Nah, kemudian, nah ini nih, terkait pembayaran klien. Nah, mungkin yang di sini yang punya PR agency, kalau Mas Ray bikin udah berapa lama ya, Mas? Nah, inilah setengah dari klien tetap bayar normal. Ini masih bagus. Nah, tapi setengah dari klien melakukan penyesuaian karena pandemi COVID-19. Dan ini tentu berpengaruh dengan kinerja PR agency. Nah, kemudian ini terkait dengan penyesuaian pembayaran yang dilakukan. Ini ada mulai dari 20% total iklan. Nah, tapi ini lebih ke agensi, lebih ke
placement sepertinya. Aku lewatkan. Nah, kemudian ini terkait dengan kondisi keuangan, karena ini juga perlu kita tahu, ternyata 34,8% ini cash flow terganggu dan cadangan mulai tergerus juga. Saya punya 3 perusahaan, yang satu adalah PR konsultan, kedua event management, VIP communication. Nah, kemudian yang ketiga adalah lelang. Nah, kebetulan yang lelang ini juga stuck. PR saat ini sudah off, kemudian event management kita coba bertransformasi ke digital, tapi ini ada kendala, dan kendala ini nanti akan saya uraikan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah 30% cash flow masih lancar, cadangan masih aman. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin skupnya sudah 50-an karyawan. Kita sih berharap semua bisa dalam kondisi yang biru ini gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama dengan klien, ini juga sama yang mungkin teman-teman yang punya PR agency atau PR konsultan alami. Kondisinya adalah ya kita harus bertransformasi gitu kan. Nah, ini juga ada ini sudah mulai masuk ke yang internal mereka, ini nggak perlu saya bahas, terkait dengan bisnis juga udah. Nah, ini mungkin cukup saya ini bisa buat diskusi kita. Tapi intinya adalah gini, pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang praktisi PR, atau kemudian ketika pandemi atau sebelum pandemi, ini berpikiran untuk gimana ya, aku pengen memiliki sebuah usaha tapi tetap di background saya sebagai PR. Karena kalau saya sendiri jujur ketika masuk kuliah pertama adalah ekonomi manajemen, kemudian saya belajar soal advertising, dan kemudian saya mencoba untuk belajar soal komunikasi, tapi itu juga semua DO gitu kan. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari potret agensi tadi, nah ini mungkin buat adik-adik di Perumas Muda yang notabene sekarang lagi semangat-semangatnya untuk menyelesaikan studinya, ini juga bisa berpikir, karena banyak sekali di era digital atau di era pandemi yang kebetulan sebelum pandemi ini Perhumas ya khususnya itu meluncurkan satu tema di KNH 2018, itu adalah Humas 4.0, dan memang itu tantangan dan peluangnya juga cukup besar dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling menarik adalah tentu tantangan buat kita, khususnya kalau saya mengalami di era Maret tanggal 15 sampai hari ini, adalah bagaimana kita merubah client mindset. Kenapa? Oke, mereka semua sekarang sudah demam dengan harus adaptasi dengan digital, adaptasi dengan produk online, program online, dan lain-lain. Nah, kebetulan dari awal ketika saya memutuskan untuk menjadi media relation konsultan atau PR konsultan, itu saya lebih banyak bergerak di bidang financial. Pada saat dulu Bank Senturi bermasalah, itu saya bekerja di sebuah advertising communication. Namanya Intuisi, dan itu kita mengerjakan mulai dari starting krisis awal Bank Senturi sampai kemudian kita kasih sentuhan PR, kita kolaborasi dengan beberapa PR, dan akhirnya menjadi Bank Mutiara. Kenapa? Target utama pada krisis itu adalah harus bisa terjual karena ada bailout. Dan akhirnya terjual setelah 4 tahun sekian bulan. Dan sekarang menjadi G-Trust atau G-Trust Bank. Karena dibeli sama sebuah perusahaan dari satu negara. G itu kalau nggak salah Jepang. Jadi di situ emang cukup menarik. Oke. Nah,
karena waktunya cuma 20 menit ya. Ya, Nah kemudian Satang Asa minta 2 menit. Ada peluang dan tantangan sebenarnya di mana sih kita ini mampu merubah mindset klien kita. Kenapa? Karena seorang pengusaha kan tetap harus mampu merubah segala sesuatunya yang out of the box gitu kan, dan itu yang harus kita lakukan. Kalau mama sekarang kita fokus di digital ya, ayo gimana caranya kita merubah mindset klien-klien kita bisa masuk ke situ, walaupun memang itu berat. Kemudian memang tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkan ragam celah atau peluang yang ada di kondisi saat ini. Umpama kemarin ada permintaan press conference online, tapi ternyata online ini mindset klien kita harusnya lebih murah dibanding offline. Nah ini juga menjadi tantangan kita. Nah terobosannya bagaimana? Kalau kita lihat dari moderator kita ini memiliki satu campaign yang menarik, Geceh Talk, itu dari Hotel Geceh. Nah ini kalau saya menilai ini adalah campaignnya atau tujuannya menurut saya adalah memposisikan Hotel Geceh ini sebagai wadah komunikasi buat perhotelan. Nah, kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Ketika kita pengen menjadi PR entrepreneurship, kita jangan sendirian, tapi kita harus mampu berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Nah, inilah yang saya lakukan saat ini dengan Bela Indonesiaku, campaign sosial, dan lain sebagainya. Nah mungkin itu aja, mungkin kita next bisa buat diskusi, Mas Rey. Oke. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan. Pertama dari Ibu Mariati Siska. Halo Ibu Mariati. Saya bacakan ya, saya seorang pensiunan dari Bank Indonesia. Mau bertanya kepada Bapak Tarsi, bagaimana cara supaya perusahaan public relation bisa survive akibat dampak COVID-19? Langkah konkret apa yang dilakukan baik asosiasi agar perusahaan PR tidak bangkrut? Pak Tarsi boleh langsung saja dijawab. Ini dari Ibu Mariati Siska. Sekaligus juga pertanyaan ini kurang lebih sama masuk dari Akang Muhammad Indra dari Kota Bandung. Dia kurang lebih bertanya mengenai dampak dan bagaimana agar perusahaan PR atau agensi ini tidak kolaps. Silakan Pak Tarsi. Oke, terima kasih. Ini saya tulis beberapa pertanyaan juga yang masuk dari Pak Muhammad Indra, kemudian dari Mas atau adik Satrio Nugroho, kemudian Ibu Siska dari BI. Ini pertanyaan ini ada yang menarik. Karena di sini ada yang menyebutkan langkah asosiasi APRI. Nah, ini mungkin sih kalau terkait dengan APRI yang berhak menjawab adalah Mas Jojo ya, Mas Jojo S. Nugroho ini selaku Ketua Umum APRI. Tapi oke, kalau umpama saya anggota APRI tentu saya juga akan bertanya hal yang sama, apa yang harus dilakukan. Cuman memang dalam kondisi pandemik ini kan semua terimpact, semua kena dampak. Seperti yang disampaikan kakak kita dari Medan tadi, selain kita harus kreatif, inovatif, kita harus menentukan pilihan kita, tapi as a company memang ini agak sulit karena terkait dengan cash flow. Nah, ketika pertanyaan dari tadi yang di-mention Mas Rey adalah Mbak Siska ya, bagaimana PR ini tidak bangkrut di dalam kondisi COVID. Nah, ini tentu sekali lagi saya sih menekankan dan saya hampir setuju juga dengan beberapa praktisi PR yang ada. Emang harus kolaboratif. Kita nggak usah gengsi. Ketika saya punya perusahaan PR yang lebih kuat, kondisi saat ini ternyata cash flow saya lebih bagus, terus kemudian cadangan dana juga masih aman, ya kenapa nggak kita kolaborasi? Karena dengan kolaborasi kekuatan kita akan bertambah, apalagi ketika kita bicara soal lokal PR
agensi yang sifatnya lokal. Kalau multinasional mungkin sih nggak ada masalah karena ada sokong dana dari perusahaan induk gitu kan. Nah tapi yang paling penting adalah mau nggak mau kita memang harus mengadopsi apa yang sekarang berkembang terkait dengan teknologi umpamanya. Sekarang semua kita harus di rumah, kalau toh kita harus keluar, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Nah, disinilah kita harus memiliki atau bisa berkreasi menciptakan sebuah platform. Hotel Kece ini adalah platform, saya sebut, walaupun ini belum menjadi bentuk satu apa namanya ya Mas Rey ya, tapi ini platform untuk memberi wadah hotel-hotel ini bisa mengkomunikasikan bahwasanya sekarang kita udah hidup loh. Nah, sebagai PR agency atau PR entrepreneurship atau pengusaha PR. Nah, kalau saya bergabung dalam satu asosiasi, tentu saya akan bertanya sama asosiasi saya. Saya sedang kesulitan dana, sekarang klien saya cuma bayar separuh, cash flow saya juga sedang kalang kabut. Nah, gimana solusinya? Nah, kalau saya sebagai orang asosiasi, saya sih sarankan kolaborasi tetap dengan organisasi. Umpama kita bergabung dalam satu, sebut saja APRI lah, yang sudah ada sekarang Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Nah, ketika kita masuk dalam satu asosiasi, umpama saya sebagai personal PR, kakak Saurma sebagai personal PR, kita sama-sama basic jurnalistik, bergabung dengan Perumas. Ketika kita punya masalah dengan etik, kemudian kita punya masalah dengan apa namanya prospek, ternyata humas di daerah saya kok nggak bisa berkembang karena mindset di daerah kita begini begitu, ini kan kita harus share ke organisasi, dan organisasi perlu menciptakan satu rumusan yang bisa membantu anggotanya untuk dapat survive. Nah, untuk saat ini saya setuju banget ketika Perhumas melalui Mas Ketum mengeluarkan ada satu istilah ketika kita masuk pandemi itu ada adop, adap, adep. Nah, itu pas sekali. Ya kita harus berusaha menggunakan apa yang sekarang sedang berkembang, mau nggak mau, jangan sampai ada istilah kayak ada satu pertanyaan juga dari Mas siapa ini, ketika perusahaan saya tidak mau beradaptasi dengan kondisi saat ini ya. Kalau tadi saya mengisi satu webinar yang cukup panjang 4 jam dengan masyarakat di Bima di Kementerian Pertahanan, ya sebenarnya gini, kalau kita tidak mau berubah, kita mati. Berubah atau mati. Nah, ini sebenarnya nggak bisa kita artikan letterless. Oh, kalau kita bertahan dengan kondisi, oh keuanganku sekarang masih bagus, aku masih bisa gaji karyawan, ya udah kita konvensional aja. Kita lakukan apa yang sudah ada. Oke, kita bisa bertahan sampai kapan? COVID ini akan selesai sampai kapan? Dunia aja tidak bisa memprediksi COVID ini selesai sampai kapan. Nah, intinya adalah kolaborasi. Ya, oke, sama-sama sebagai perusahaan PR lokal, ayo kita kolaborasi. Apa kelebihanmu? Apa main servicemu? Ini serviceku. Oh, aku punya kelebihan di media relation. Oh, aku punya kelebihan di crisis management. Oh, aku punya kelebihan di CSR. Oh, aku punya kelebihan di digital. Kenapa nggak kita kolaborasi? Ini yang saya lakukan. Saya nggak punya kemampuan atau saya nggak punya SDM yang ahli di bidang IT. Tapi saya bisa laksanakan satu program campaign di Bank Pembangunan Daerah itu untuk melaksanakan yang emang full digital. Contohnya adalah Undian Nasional Tabungan Simpedan, baik di Jakarta, di Kaltim, maupun di Banyuwangi terakhir. Ini full digital, kita bisa kontrol dari Jakarta. Walaupun memang kita harus kirim tim di lokasi, itu tim teknis. Nah, ketika perusahaan kita tidak mau berubah, satu lagi seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah tantangan kita, tantangan terberat kita. Awal
COVID dinyatakan sebagai pandemi global, 3 bulan klien saya tidur. Ketika udah masuk 3 bulan, saya yang gerah. Kok nggak ada aktivitas? Akhirnya saya kenalkan dengan platform digital conference. Kenapa kita nggak bikin seminar A, seminar B? Kenapa kita nggak bikin temu atau CEO meeting atau yang lainnya? Nah, memang sekarang kreativitas seperti yang Kak Salma sebutkan tadi, ini menjadi penting. Dirga sebagai ex ketua PM sekarang punya wedding labs, walaupun memang sempat berhenti. Nah, ada satu peluang sebenarnya, cuman ini jangan dimanfaatkan juga. Tren perpisahan ikatan rumah tangga saat ini meningkat cukup drastis dan ini bisa 300%. Untuk Kabupaten Bandung aja sekarang sudah 6.975 case dalam bulan terakhir. Apa perlu seorang PR membuat konsultasi atau advice atau mediasi untuk Percintaan. jangan sampai ada perceraian. Tapi ini satu hal yang cukup menarik gitu ya. Maksudnya ketika kita bisa melakukan campaign sosial atau kita bisa melakukan hal-hal yang baik juga, ini juga menjadi penting. Nah, kemudian tentu dalam hal ketika Mas Ketum Agung Laksamana menyampaikan adab dan adab, ini yang perlu kita olah adalah skills kita. Nah, terutama untuk teman-teman di Asosiasi Perusahaan PR Indonesia untuk mengasah skills kita, untuk menambah skills kita, untuk memantapkan skills kita. Nah, ini Perumas punya program, ada 2, akreditasi dan sertifikasi. Nah, ini penting juga. Akreditasi dari organisasi yang memang di dalam Global Alliance kita adalah diakui, kemudian sertifikasi bekerja sama dengan BNSP. Nah, ini penting. Nah, kemudian terakhir, ini satu pertanyaan juga buat saya sebenarnya. Mungkin nanti Kak Salma juga bisa nambahin. Bagaimana sih meyakinkan mindset klien kita gitu? Ketika kita memang sudah harus hijrah ke teknologi, dan sebenarnya klien kita ini juga punya teknologi yang mendukung, tapi mereka masih tetap enak tatap muka, tetap enak off air, daripada kita full virtual. Makanya tadi saya buat dengan Kementerian Pertahanan itu semi virtual. Jadi narasumber yang bisa hadir saya datangkan di satu tempat yang kita buat seolah-olah itu adalah studio, yang lainnya adalah virtual. Loh, ini PR atau bukan? Ya, mau nggak mau sekarang, karena emang kita sebagai praktisi PR dan kita dibayar untuk itu, kita harus mampu beradaptasi juga dengan kemauan klien, tapi tidak mengikuti secara letterless. Kalau mama klien, udahlah kita tetap masih bisa bertemu kok, kita masih bisa tuh 150 orang. Nah, secara campaign PR, umpama biasa kita bisa datangkan 1.000 orang, ternyata 150 orang, ini kan secara engagement juga nggak tercapai gitu kan. Nah, tapi ketika dengan semi virtual, oke, di Zoom atau di Lux atau di apa, kita ada 1.000 orang. Kemudian di YouTube live streaming kita ada 500 orang. Ini sudah cukup menarik. Nah, kira-kira itu. Jadi intinya adalah kolaboratif. Nah, mungkin nanti Mas Dirga sama kakak saya ini yang dari Medan ini bisa menambahkan. Karena apa? Emang edukasi klien ini agak menjadi challenge kita. Oke. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.